Oke, kali ini saya membahas tentang filsafat kontemporer ya. Ini istilah baru yang muncul pada abad 20 ya. Yang sekarang kita berada di abad awal 2000, abad awal 21 itu ya. Eh, Abad ke-20 itu yaitu 19 abad 900-an ya, 901 misalnya dan seterusnya. Ini abad ke-20. Kalau abad 19 itu 1801 misalnya, itu abad ke-19. Nah, ini filsafat kontemporer ini muncul di abad ke-20. Artinya abad ke-19, abad 1900 sekian gitu ya. Abad 20 itu. Nah, istilah ini kemudian banyak perdebatan yang berkaitan dengan periodisasi filsafat itu sendiri gitu. Periodisasi filsafat itu dalam sejarah filsafat secara umum itu selalu diawali di abad ke-6 sebelum Masehi sampai abad ke-6 atau ke-5 Masehi atau 500 sekian gitu ya, Masehi. Ini disebut sebagai abad awal periodisasi filsafat. Kenapa? Karena ciri-ciri abad pertama itu pembicaraannya adalah tentang alam itu, tentang alam. Seperti Thales dan seterusnya itu sampai nanti ke Sokrates dan lain sebagainya itu ya. Nah, di abad kedua itu disebut abad pertengahan yang diawali dari 6 abad ke-6 Masehi sampai 15 abad ke-15 Masehi gitu. Abad ke-15 Masehi. Ini ditandai dengan munculnya gerakan gitu ya. Gerakan agama atau nanti di sini orang-orang yang bersifat idealis gitu ya, idealis. Ada disebut juga sebagai otoritas gereja gitu ya. Sebenarnya agama secara umum gitu, bahwa agama menjadi metode berpikir utama gitu. Di abad yang di periode ketiga itu adalah abad ke-16 sampai ke-19 yang ditutup oleh Nietzsche ya, ditutup oleh Nietzsche. Diawali oleh René Descartes, diakhiri oleh Nietzsche ya. Nietzsche, mana tulisannya? Kira-kira begitu. Yang meninggal pada 1900, diakhiri oleh Nietzsche. Nah, kemudian yang menjadi perdebatan banyak oleh para filsuf sejarawan itu yaitu pada abad keempat, yang ada yang mengatakan sebagai filsafat kontemporer dengan dalil bahwa kontemporer itu bermakna sezaman gitu. Nah, sezaman itu tidak mungkin bisa menulis sejarahnya, tidak mungkin bisa menulis istilahnya atau mengembangkan sejarah di zamannya gitu, mengembangkan sejarah di zamannya. Oleh karena itu yang bisa dilakukan di era kontemporer ini adalah mengklasifikasi filsuf siapa saja yang muncul, buku-buku karya dan lain sebagainya. Dan kebanyakan di dalam kontemporer ini membahas tentang filsafat bahasa. Filsafat bahasa. Yang nanti juga dianggap sebagai filsafat analitik gitu ya. Analitik. Nah, ini ini menjadi salah satu argumen kuat kenapa era hari ini disebut filsafat kontemporer gitu. Karena filsuf era hari ini itu belum bisa dituliskan sejarahnya atau belum bisa dikembangkan sejarahnya. Dan mereka
bakalan masuk ke dalam sejarah setelah beberapa abad kemudian begitu, karena akan ada pengembangan sejarah dan lain sebagainya, dan hari ini sudah mulai begitu. Makanya muncul istilah new modern gitu ya, atau postmodern setelah abad keempat ini. Nah, abad terakhir dalam filsafat atau kekinian itu tetap disebut sebagai kontemporer, yang model pembicaraannya adalah tematik gitu. Jadi apa yang dominan dibicarakan oleh filsafat hari ini, maka itulah yang menjadi pembahasan kontemporer gitu. Dan di era hari ini kebanyakan membahas tentang bahasa. Metodenya analitik. Gitu kira-kira tentang kenapa disebut sebagai filsafat bahasa.